let it bang, bang. Selamat siang semuanya. Pagi. Baik, masih semangat pagi ya. Hari ini kita akan kembali mempelajari bahan kajian pada materi tentang metodologi penelitian ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini silakan kepada Basilia untuk memulai dengan doa pembuka untuk kelancaran perkuliahan kali ini. Silakan Basilia. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita akan memulai pembelajaran. Namun untuk pertama-tama supaya kita lebih semangat lagi nih, ya, kita ice breaking dulu deh. Ya, kita akan lakukan ice breaking. Nah, jadi saya akan berikan instruksi kepada semua mahasiswa. Nah, jadi kalau seandainya saya bilang pagi, kalian tepuk 1. Oke? Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Ya, saya ulangi. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Oke. Kalau saya bilang malam, tepuk setengah. Jadi tidak bersuara tepuknya. Oke. Nah, jadi saya akan nanti sebutkan dalam 3 kata. Contoh, pagi, siang, malam. Gimana tepuknya? Pagi, siang, malam. Jadi tidak ada yang tepuk kalau yang saya bilang malam, oke? Nah, bisa kita mulai? Silakan kalian berdiri terlebih dahulu, yuk. Berdiri terlebih dahulu, biar lebih semangat. Oke, bisa kita mulai? Bisa dulu. Oke, sekali lagi. Pagi, tepuk 1. Siang, tepuk 2. Malam, tepuk setengah. Oke. Saya akan sebutkan 3 kata. Ya, siap-siap. Pagi, pagi, pagi. Oke, good. Sekarang pagi, siang, siang. Tidak kompak ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Nah, baiklah mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan mempelajari materi dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang populasi dan sampel. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa itu populasi dan sampel, ya. Kemudian juga mampu membandingkan berbagai jenis-jenis atau teknik-teknik sampling, ya. Teknik sampling itu yaitu teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Kemudian yang ketiga, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, untuk penilaiannya, kalian nanti akan saya berikan lembar kerja, ya, dalam kegiatan inti pelajaran kali ini, yaitu kita akan melakukan diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Kemudian didiskusikan tentang suatu kasus penelitian dan kalian akan mencari teknik sampling yang mana yang tepat untuk digunakan dalam kasus penelitian tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan pertama-tama mulai dari sebuah ilustrasi. Ya. Kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan ini. Ada 2 gambar ya. Yang pertama adalah ada 1 karung jeruk
gambar kedua ini adalah ada ini apa sih? Sayur ya. Sayur asam, sayur jagung, apalah itu namanya sayur ya. Di sendok ada 1 suapan sendok ini. Nah ini yang akan kita makan misalnya adalah kalau sama makan sup ya. Nah ini. Nah dia tadi hanya mencicipi 1 jeruk dan mengatakan semua jeruk itu manis, maka dia belilah 1 kilo. Kalau yang ini hanya 1 sendok saja dari apa yang sudah dia masak dalam 1 panci itu, dia mengatakan sup ini sudah enak. Nah sekarang yang mana menurut mahasiswa sekalian yang merupakan suatu definisi yang bisa menyatakan itu sampel yang benar? Gambar kedua. Yang kedua, apakah 1 suapan sup itu tadi dikatakan sampel? Iya. Ya, apa alasannya? Karena dimasak di tempat yang sama, Bu. Dimasak di tempat yang Sama, Bu. sama. Lalu Dan dirasa pun dengan kuahnya yang sama, Bu. berarti 1 panci itu dengan 1 suapan itu tetap sama rasanya. Iya, Bu. Kalau cerita pertama, Kalau cerita pertama, enggak semua jeruk 1 karung itu rasanya manis, Bu. iya belum tentu Iya. 1 jeruk yang dicicipi ibu tadi yang di pasar makan 1 suapan sendok sup itu adalah sampel, karena sudah pasti memiliki karakteristik yang sama dengan Oke, nah sekarang kita akan masuk pada inti pembelajaran kali ini. Setelah kita mempelajari apa itu teknik sampling dengan berbagai jenis teknik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah sekarang tiba saatnya kita akan berdiskusi secara kelompok, ya. Nah untuk itu saya minta kepada semuanya untuk membuat lingkaran, 2 lingkaran, artinya kita buat 2 kelompok kecil yang kita di sini akan berdiskusi, ya. Silakan. Nah, kita akan mempelajari suatu kasus. Nah, di sini karena ada 2 kelompok, maka saya akan berikan 2 kasus, ya, 2 kasus yang bisa dijadikan suatu penelitian. Dan di mana ini hanya berupa temanya saja. Nah, di sini saya akan minta dalam kedua tema ini kalian tentukan teknik sampling apa yang tepat atau yang cocok digunakan dalam kasus penelitian yang saya bagikan berikut ini. Siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Nah, silakan kalian mencari sumber-sumber atau informasi dari mana saja. Boleh dari internet, silahkan buka internetnya. Boleh dari buku atau dari artikel atau modul yang mana saja yang bisa kalian temukan, silahkan. Nah, untuk menjawab ini, oke? Baik, silahkan. Ini yang pertama.
kelas di SMP Immanuel Pontianak ini kan tidak cuma satu kelas. Ya. Jadi kami rencana itu memilih dari setiap kelas itu 5 orang jadi 20 orang atau langsung dari satu kelas 20 orang gitu. Nah itu kalian tentukan dulu mampu nggak. Misalkan kalian ngambil 20 orang dalam satu kelas itu. Nah kita kan harus lihat dulu, kita cari data dulu ke SMP Immanuel nih. Kita cari data ada berapa siswa yang kelas 11, kan? Kemudian yang tentunya apakah mereka Katolik semua? Mungkin ada yang Protestan, mungkin ada yang Konghucu. Nah berarti kan kita harus tentukan dulu yang mana yang beragama Katolik, ya kan? Tentunya yang keluarga Katolik. Kemudian dalam kelas itu ada berapa orang? Nah berarti karena ini penelitian kuantitatif, berarti kalian bisa ambil secara acak nih. Yang pasti tentunya harus yang beragama Katolik, siswa kelas 11. Nah, gitu. Nah, kemudian tentukan nih, kira-kira nih mau teknik sampling apa yang dipakai? Apakah hanya simple random sampling yang sederhana, hanya diambil secara acak gitu, atau mau yang cluster sampling? Nah, seperti apa? Satu kelompok kan berapa? Ya, satu kelompok, satu orang yang mewakili presentasi di depan. Ya, bagi yang sudah, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 2. Tema penelitian yang kedua? Sudah Bu. Sudah. Ayo silakan maju satu orang untuk mempresentasikan. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompok 2. Tema penelitian pernikahan beda agama. Oke, sudah disampaikan sama kelompok pertama. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu dari kelompok 2? Saya ingin bertanya dari kelompok 2 untuk penelitian yang pertama, yang penelitian pembahasan di presentasi tadi, kenapa harus menggunakan teknik sampling penelitian kuantitatif? Apakah nggak bisa menggunakan teknik sampling yang lain? Terima kasih. Oke, ada yang bisa menjawab? Chandra atau teman-teman yang lain ingin membantu menjawab? Kenapa harus simple random sampling? Apakah bisa dengan teknik yang lain selain simple random sampling? Maksud saya, misalkan pakai cluster gitu bisa? Nah, gimana menurut yang lain? Ya. Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari teman kelompok kedua. Kami memilih sampel random sampling karena
semuanya, setelah apa yang telah kita pelajari dan diskusikan pada hari ini, maka kita akan berusaha untuk bagaimana menyimpulkan apa sih apa yang telah kita pelajari hari ini, ya. Artinya ada dua. Tanyakan lagi. Sudah cukup jelas? Nah, jadi setelah ini nanti diharapkan kalau kalian akan lanjut pada misalkan skripsi ya. Nah, jadi kalian akan membuat suatu penelitian nih pastinya, ya. Penelitian jenisnya apa, dengan temanya apa gitu ya. Nanti bagaimana kalian merancangnya dan juga harus bisa menentukan teknik sampling seperti apa yang cocok untuk digunakan dalam penelitian kalian, ya, seperti itu. Nah, baik, saya rasa sudah cukup untuk kita belajar hari ini. Sekarang boleh dikembalikan posisi semula kursinya. Saya harapkan kepada semuanya, mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ini bukan satu-satunya referensi untuk kalian belajar, tetapi di rumah juga kalian bisa teruskan apa informasi apa, terus gali apa yang bisa kalian temukan, ya, pengetahuan tentang, contohnya salah satunya adalah tentang teknik sampling. Nah, kalian silakan cari sumber-sumber yang lebih akurat, yang lebih terupdate gitu ya, dari artikel-artikel, buku dan sebagainya, dan silakan pelajari di rumah, ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, nah kita akan tutup dengan doa. Siapa yang akan menutup dengan doa hari ini? Oke, silakan Roy, kita akan tutup dengan doa dulu. Kita mengucap syukur kepada Bapa karena atas berkat pengetahuan-Mu kami dapat menyelesaikan kuliah kami di antara kami. Tuhan. Terima kasih semuanya, berikan applause